Video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Bersama saya, Fitri Oknami, Putri Bentari, SPD, GR. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita, before we study, let's pray together. Finish. Okay, next. Hello, my name is Tami. How are you today? I hope you're happy and enjoy in my civic education class. Purpose. Siswa dapat menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Let's start with the first set of slides. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Jadi di sini itu Pancasila dijadikan sebagai identitas dari bangsa itu sendiri. Jadi bangsa Indonesia itu tidak tertukar dengan negara-negara lain karena Indonesia itu mempunyai ciri khas yang khusus yaitu Pancasila. Karena Pancasila itu hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia saja. Negara-negara lain tidak ada yang memiliki yang namanya Pancasila. 2. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memberi arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila diharapkan mampu untuk memberikan arahan dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea ke-4. Yang kelima, adapun tujuan bangsa Indonesia yang termuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, di antaranya ada 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Pedoman untuk memecahkan berbagai permasalahan bangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga dengan pertahanan. Nah, di mana akan diwujudkan nyata dalam sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, karena Indonesia itu multikultural, nah, dengan adanya Pancasila ini diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyannya dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Next. Second, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Wah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini disimbolkan dengan bintang yang memiliki 5 sudut yang melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai cahaya untuk menerangi dasar negara.
dengan latar belakang hitam. Nah, ada butir-butir pengalaman Pancasila. Nah, butir-butir pengamalan Pancasila ini berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, dengan simbol rantai tersebut memiliki atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan berbentuk lingkaran yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ada butir pengamalan Pancasila juga. Nah, ini berkaitan dengan kemanusiaan, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Sehingga di sila kedua ini lebih menekankan ke nilai kemanusiaan, keadilan, tidak membeda-bedakan derajat, tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, budaya, dan lain sebagainya terhadap orang lain. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, disimbolkan dengan pohon beringin yang melambangkan pohon yang besar yang bisa berguna oleh banyak orang sebagai tempat berlindung berteduh di bawahnya. Nah, ada butir-butir Pancasila ini yang menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, rela berkorban, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan disimbolkan kepala banteng yang melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Butir pengamalan Pancasila. Nah, di butir pengamalan Pancasila sila keempat ini lebih mengarah ke yang namanya musyawarah, pengambilan keputusan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan dalam suatu musyawarah, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kalau di sila keempat lebih menekankan seperti itu. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dilambangkan oleh padi dan kapas, dapat mewakili kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Nah, ada butir pengamalan Pancasilanya juga. Jadi, di sila kelima ini lebih menekankan pada pencerminan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, sikap adil, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan, dan tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Oke, sampai sini dulu materinya. Any question? Kalau ada pertanyaan, silakan chat di bawah, chat di komentar, atau bisa chat pribadi ke WhatsApp-nya Miss Tami. Dan after we study, let's pray together. Finish. Thank you for watching my video. You can find me at Instagram at tamipbi or email utamif370@gmail.com.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan, kehilafan. Mohon koreksi, saran, kritik, boleh silahkan chat komentar di bawah. Salam Pancasila, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.